Pada saat laki-laki ini dilihat oleh baginda Rasulullah, faqala kul biyaminik. Pada saat Rasulullah melihat seorang laki-laki makan dan minum dengan tangan kiri, lalu baginda Rasulullah menegur laki-laki tersebut sambil mengatakan, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Qala, laki-laki tersebut pada waktu itu dengan sombongnya mengatakan di hadapan Rasulullah, la astati', saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Qala la istata'ta, apa betul kamu tidak bisa makan dengan menggunakan tangan kanan? Lalu dikatakan dalam hadis ini, ma mana'ahu illal kibru. Ternyata para jamaah sekalian, si laki-laki ini tidak ada yang menghalanginya untuk makan dengan tangan kanan kecuali karena kesombongan dan keangkuhannya. Dia mempertahankan gengsi di hadapan Rasulullah. Begitu Rasulullah menegur dia karena menggunakan tangan kiri pada saat makan, lalu Rasul menegur, wahai anak, wahai pemuda, kalau kamu makan dan minum, jangan gunakan tangan kiri, tapi gunakanlah tangan kanan. Jadi karena gengsinya, dia mengatakan, saya tidak bisa menggunakan tangan kanan. Saya tetap makan minum menggunakan tangan kiri. Lalu dikatakan di sini, lama di sini, ma mana'ahu illal kibru. Ternyata dia bukan nggak bisa makan minum dengan tangan kanan, tetapi yang membuat dia makan dan minum dengan tangan kiri itu, atau tidak mau makan dengan tangan kanan, karena sombongnya dengan Rasulullah, tidak mau menghiraukan teguran Rasulullah. Qala fama rafa'aha ila fihi. Kata si periwayat hadis ini, ternyata pada saat itu, sejak saat itu, dia tidak bisa lagi mengangkat tangannya untuk makan. Tidak bisa tangannya itu diangkat untuk sampai ke mulut, tidak bisa. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia menyombongkan diri dengan Rasulullah. Tidak mau mendengar kata Rasulullah, makan minum tangan kanan, katanya tidak bisa. Padahal tidak bisanya itu bukan betul-betul tidak bisa, tetapi cuma karena angkuh, karena ditegur Rasulullah, malu dengan teguran Rasulullah. Akhirnya dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, akhirnya sampai-sampai tidak bisa mengangkat tangannya sama sekali, karena seharusnya bisa angkat. Dia sombong dengan Rasulullah, dia bohong Rasulullah, sampai betul-betul tidak bisa mengangkat tangannya lagi. Ini satu dampak ataupun akibat karena menyombongkan diri dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadza fihi annal 'uqubata 'ujjilat fashullat yaduhu. Dalam hadis ini diceritakan bahwa hukuman yang diberikan kepada orang yang sombong ini, ya, tidak mau mengikuti teguran Rasulullah, nasihat Rasulullah, itu dipercepat hukumannya. Ya. Apa hukumannya? Fashullat yaduhu. Ternyata tangannya ini lape. Ya. Tangannya ini lumpuh, tidak bisa bergerak lagi. Dari tangan normal, tapi karena sombong dengan Rasulullah, sampai membuat tangannya ini lumpuh, tidak bisa bergerak sama sekali. Ini salah satu di antara kesombongan yang langsung dinampakkan oleh Allah, karena sombong dengan ajaran yang dibawakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,